Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa pada saat ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih bisa meneruskan kajian kita yang masih saya hubungkan dengan bahwa perintah dan larangan Allah tidak terlepas daripada sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, untuk ini saya akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, antara lain sekarang akan saya ambilkan, yaitu dari surat Al-Maidah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wa in hakamta, kalau engkau memberi hukum kepada Allah, kalau engkau memberi hukum, artinya hukum sudah barang tentu, karena kita sebagai muslim dasarnya itu adalah hukum-hukum yang dari Allah, tentu begitu. Fahkum bainahum bil qist. Hendaklah engkau putuskan, kalau itu dinamakan putusannya, satu-satu vonis, bainahum, antara mereka, bil qisti, dengan adil. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul muqsitin, mencintai kepada mereka yang berbuat adil. Ibu-ibu, bapak-bapak, adil itu artinya lawan daripada zalim. Kalau zalim itu meletakkan satu bukan pada tempatnya, maka adil adalah sebaliknya, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apakah yang dinamakan adil itu mesti kejam? Bukan begitu. Tapi memang bahkan kadang-kadang berat. Kalau umpamanya Nabi bersabda umpamanya, tapi karena waktu itu baru andai kata, Nabi menjelaskannya artinya dengan tenang saja. Pokoknya beliau mengatakan, lau sarqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha.
andai kata Fatimah anak Muhammad mencuri, apa sabda Nabi? Laqata'tu yadaha, pasti aku potong tangannya. Ini Rasulullah cuma menunjukkan, artinya beliau harus berbuat adil, tapi waktu itu tidak terjadi. Artinya Fatimah tidak motong, Fatimah tidak mencuri ya. Tapi kalau seperti pernah ya Sayyidina Umar, Khalifah Umar, waktu Khalifah Umar beliau sebagai khalifah, suatu kejadian meskipun saya sendiri belum bisa itu ya, jadi artinya kalau umpamanya membaca kitabnya itu saya belum pernah baca begitu ya. Cuma begitu saya sudah, artinya berkali-kali saya mendengarkan itu ya, daripada bapak-bapak yang lebih alim gitu. Itu memberikan penjelasan bahwa pernah Khalifah Umar ya, ketika beliau masih ngasto atau di waktu itu menjabat sebagai khalifah, kebetulan putranya, anaknya sendiri berbuat dengan sesuatu perbuatan yang harus dihukum didera gitu, sampai 100 kali. Nah, waktu itu hakim ya, artinya ya hakim sudah memutuskan bahwa itu hukuman mesti. Nah, ketika dilaksanakan hukum dera 100 kali itu, kalau saya tidak keliru, katakanlah Al-Qujunya yang harus menjalankan itu mengatakan kepada khalifah, ini kan putra khalifah. Khalifah betul. Apa khalifah tidak? Apa khalifah sampai hati? Loh, sampai hati gimana? Ini hukum Allah. Bukan hukum saya sebagai khalifah, bukan. Ini hukum Allah. Dia harus didera sampai. Tapi begini khalifah, yang sudah orang belum ada, sekuat-kuat orang, sesehat-sehat orang, kalau saya dera itu tidak sampai, belum sampai 100 kali itu sudah, tentu sudah meninggal ya. Bagaimanapun juga teruskan. Bagaimana anunya Khalifah Umar? Ya, kita tak bisa membayangkan, bagaimanapun juga tentunya Khalifah Umar juga betul-betul itu Umar. Tapi terus betul terus didera. Nah, ketika didera, betul entah baru sampai berapa begitu, apa baru 40, apa belum sampai 50 sudah. Lalu diberhentikan oleh khalifah. Berhenti dulu. Ketika sudah diberhentikan, lalu khalifah mendekati anaknya dengan perasaan, dengan ya begitulah, ya dengan sedih. Anakku, engkau menjalani hukum ini adalah hukum Allah di dunia ini. Hatimu yang ikhlas, yang ridho, ini hukum Allah. Kalau engkau ridho dan ikhlas, mudah-mudahan engkau terbebas, engkau bebas daripada
hukum di akhirat yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, ya, saya minta engkau sebagai anakku, terimalah hukum ini. Dan hukum ini bukan dari saya, ini hukum dari Allah. Kata anaknya, iya baik. Ya, doakan, selamat jalan Tuhan. Terus perintah, terus oleh Al-Guru teruskan juga, dan sampai meninggal, sampai 100 itu, dan artinya juga sampai. Walaupun sesudah itu lalu dirawat seperti biasa, artinya ya, dimandikan, karena itu bukan mati syahid, ya. Dimandikan, kafani, disalatkan, ya. Nah ini yang dimaksudkan. Allah mengatakan, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kalau engkau menjatuhkan hukum tentang persoalan mereka, ya, fahkum bainahum bil qist, hukumi dengan adil. Sebab memang Rasulullah sendiri juga mengatakan, salah satu di antara hal yang akan menyelamatkan, yang bisa menyelamatkan kita sebagai muslim, ya, Rasulullah menjelaskan salah satu, ya, ada 3 hal yang bisa munjiatun, yang bisa menyelamatkan. Salah satu di antara salah satu yang munjiat, yang menyelamatkan itu al-adlu fil ridha wa fil ghadab. Orang hendaklah berbuat adil fil ridha wa fil ghadab, baik di waktu ridha, di waktu masih di waktu sedang senang-senang, wa fil ghadab, dan di waktu marah. Jadi dalam memberi hukum pun begitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai kepada mereka yang berbuat adil. Ada lagi firman Allah itu di dalam surat Ali Imran ayat 76. Bala man awfa bi'ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Pendeknya, ya, bahkan man awfa bi'ahdi, siapa yang menepati bi'ahdi dengan janjinya, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Nah ini, ya, boleh saya katakan, ya, ini seperti juga ayat yang tadi, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 42. Saya teringat, ya, salah seorang pemimpin, ya, pemimpin Islam, pemimpin organisasi Islam di Indonesia. Jadi pembantunya itu, ya, katakanlah salah seorang daripada anggota pimpinan, ya, tapi bukan ketua, ya, itu berbuat yang menurut hukum tidak benar, ya, menurut hukum Islam juga. Dia sebagai seorang pemimpin organisasi Islam pergi berturne bersama-sama dengan salah seorang juga anggota pimpinan, putri.
yang itu sesungguhnya bukan istrinya. Nah, itu berdua saja. Berdua pada tahun itu ya di sekitar tahun 39, tahun 40 begitu. Belum seperti sekarang ya. Artinya pesawat belum sebanyak. Pergi turne, kebetulan turnenya tidak cuma di tanah Jawa saja. Ya di Sumatera, ya di Sulawesi, begitulah. Berdua saja. Wah, ini menjadi cemoohan orang ya sebagai masyarakat Islam pada waktu itu. Wah, gimana ini? Jadi contoh yang tidak baik. Nah, rupanya bagaimanapun juga ya banyak protesan daripada umatnya ya, daripada anggota-anggota perserikatan itu. Akhirnya begitulah. Ketua pimpinan itu dengan, boleh saya katakan ya, dengan menangis ya, dia mengatakan ya, terpaksa ini bagaimana bocah mencemarkan nama baik organisasi kita. Organisasi kita akan menegakkan hukum-hukum Islam, tetapi saudara berbuat hal-hal yang seperti itu. Padahal saudara tahu bahwa seorang wanita ya tidak boleh pergi sendirian ya. Dan itu kan saya sebagai ketua tidak diberitahu gitu. Nah, oleh karena itu dan setelah saya tahu bahwa saudara berdua begitu, ya apa boleh buat. Dengan menangis terpaksa saya ya begitu diskors lah ya. Dan diumumkan di muka di orang banyak, artinya di kalau ya di mass media begitulah bahasa sekarang ya, diumumkan begitu. Sehingga ya umat tahu bahwa dia terpaksa diskors begitu. Nah ini termasuk ya berat, bagaimana beratnya, tetapi keadilan harus jalan ya, karena hukum Allah itu. Oleh karena itu juga ya kalau boleh saya katakan ada firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 156 itu ya begitu juga membantu daripada ayat-ayat yang tersebut di atas. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa idza azamta, kalau engkau sudah berniat, bersengaja, artinya berbuat yang benar gitu. Fatawakkal 'ala Allah. Serahkan diri betul-betul kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai kepada mereka yang menyerahkan diri. Nah, ini pasti itu ada mereka yang bertawakal. Nah, ini jadi memang ya ini tauhid kita bapak-bapak ibu-ibu ya, itu begitu. Memang kadang-kadang nampaknya kejam, betul. Nampaknya kejam, tapi bukan begitu. Sebab kita ini ya sebagai muslim, segala perbuatan itu kita hubungkan dengan nanti perjalanan besok di akhirat.
Gitu. Jadi walaupun ya katakanlah sekarang memang nampaknya begitu, payah, tapi besok akan lebih ringan dan akan menjadi bahagia begitu. Ini di dalam firman Allah yang lain lagi, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 13, Allah menyatakan fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan mereka, bebaskanlah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksudkan berbuat baik artinya yang menegakkan keadilan itu, ya kalau memang terpaksa dihukum, dihukum. Hukumnya terpaksa didera. Tetapi kita bukan karena benci. Bukan karena benci. Seperti apa yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar. Tidak ada. Ya itu anak, betul anak. Tapi hukuman menetapkan bahwa dia harus didera 100 kali. Dera. Meninggal. Besok bertemu. Dan insya Allah besok bertemu di surga. Kenapa? Karena sudah sama-sama mengerjakan perintah Allah. Nah ini jadi bapak-bapak, ibu-ibu, memang berbuat keadilan, menegakkan keadilan, ya ini adalah ya tauhid kita menentukan harus berbuat begitu. Mudah-mudahan ya uraian ini, walaupun ya saya termasuk orang yang tidak bisa mencari yang macam-macam, tapi artinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada bapak dan ibu bisa difahami. Akhirnya marilah sama-sama mohon kehadrat Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kepada kita dengan rahmat dan hidayatnya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.